Kami ucapkan selamat datang Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Kami ucapkan selamat datang di Jakarta Convention Center dalam upacara pembukaan Perkebunan Indonesia Expo 2022. Kita beri aplaus. Perkebunan Expo 2022 merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk memperkuat kesinambungan usaha perkebunan melalui perkembangan bioindustri dengan memperkuat relasi dan kolaborasi antara petani pekebun dengan seluruh stakeholder perkebunan melalui kegiatan launching pabrik mini minyak goreng, pemberian penghargaan, pameran, business matching, forum investasi perkebunan, dan juga talk show. Mohon izin untuk digetarkan semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk tari dan angklung dari Saung Angklung Ujo. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan dari Direktur Jenderal Perkebunan, Bapak Andi Nur Alamsyah, STP MT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Bapak Profesor Bungaran Saragi, Menteri Pertanian periode tahun 2000 tahun 2004. Para pimpinan kementerian lembaga, para pimpinan pemerintah daerah, para pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan, para mitra perkebunan, para petani, pekebun, dan petani
pekebun milenial. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi beberapa tahun belakangan ini. Kontribusinya bahkan terbukti membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mampu menguatkan ekonomi. Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,72%, di mana sektor pertanian menyumbang 12,91% atau bertumbuh sebesar 1,65%. Adapun ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun ini paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, dan kopi. Direktorat Jenderal Perkebunan harus senantiasa menjadi learning organization dan bersifat adaptif, membangun kekuatan untuk menjawab tantangan perubahan, menyusun strategi transformasi untuk masa yang akan datang. Perkebunan partisipatif yang kita sebut program PASTI, kegiatan terobosan dalam mendorong terciptanya investasi baru perkebunan dengan berbagai jenis kemudahan, diantaranya kemudahan akses pada varietas unggul, produk perkebunan, informasi pasar, ekspor, promosi, dan lain-lain. Yang keenam, ekosistem perkebunan yang kita singkat jadi program EXIS, pengembangan platform digital dalam mendukung ekosistem perkebunan. Yang ketujuh, peremajaan sawit rakyat melalui program kelapa sawit, tumpang sari tanaman pangan yang disebut program Kesatria. Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta membangun sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan. Kami mengharapkan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait dapat terus dilanjutkan demi pertanian maju, mandiri, modern. Mari kita saksikan bersama pemutaran video Era Baru Perkebunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2022 kembali mencatatkan kinerja impresif dengan berhasil tumbuh positif sebesar 5,72% atau 1,81% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, melanjutkan pertumbuhan positif sejak awal tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di tengah perlambatan ekonomi global yang saat ini tengah berlangsung di berbagai negara di dunia. Salah satu sektor yang berkontribusi tinggi adalah sektor pertanian dengan besaran distribusi mencapai 9,76%. Semua negara mengalami turbulensi yang sama. Krisis pangan sedang melanda dunia. Namun, pertanian Indonesia selalu hadir dan menjadi bantalan ekonomi nasional. Pada kuartal ketiga tahun 2022, PDB pertanian tumbuh 1,65% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB subsektor perkebunan tumbuh 2,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Didorong peningkatan produksi beberapa produk perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan tebu. Kinerja positif komoditas perkebunan pun turut menopang pertumbuhan industri pengolahan, terutama industri makanan dan minuman atau MAMIN. Berbagai komoditas potensial lainnya juga diperkuat melalui berbagai langkah, seperti penggunaan benih unggul, pemodalan melalui skema KUR, dan mekanisasi pertanian dalam skala yang lebih luas. Di samping itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS angka sementara, nilai ekspor pertanian Januari hingga Oktober 2022 adalah sebesar 550,11 triliun rupiah atau naik 7,37% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Dengan nilai sebesar tersebut, subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 520,76 triliun rupiah atau 94,66%. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun 2022 ini paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa,
dan kopi. Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pengelolaan di sektor pertanian yang meliputi produksi dan kesejahteraan petani sehingga mampu menjadi penopang ekonomi nasional. Ke depan, perubahan-perubahan yang cepat dari lingkungan strategis baik nasional maupun global harus terus-menerus diantisipasi dan direspons secara kritis, kreatif, inovatif, dan berintegritas. Momentum ini harus kita jaga bersama agar Indonesia bisa terus pulih, tumbuh, dan maju. Langkah-langkah transformasi yang akan ditempuh untuk mewujudkan era baru perkebunan Indonesia melalui 7 program prioritas yang merupakan hasil reorientasi program dan manajemen. 1. Logistik benih perkebunan atau BUN 500 yang terdiri dari penguatan nursery dan perbenihan mandiri. 2. Pengembangan komoditas berbasis kawasan. 3. Peningkatan produksi, produktivitas, dan pengendalian OPT. 4. Peningkatan mutu dan pengembangan produk baru perkebunan. 5. Perkebunan partisipatif atau PASTI. Kegiatan terobosan dalam mendorong terciptanya investasi baru perkebunan dengan berbagai jenis kemudahan diantaranya kemudahan akses varietas unggul, produk perkebunan, informasi pasar ekspor, promosi, dan lain-lain. 6. Ekosistem perkebunan atau eksis, pengembangan platform digital dalam mendukung ekosistem perkebunan. 7. Peremajaan sawit rakyat atau PSR, melalui program kelapa sawit tumpang sari tanaman pangan atau Kesatria. Untuk mewujudkan era baru perkebunan Indonesia, dibutuhkan jalinan kemitraan yang strategis dengan pemerintah daerah, para pelaku industri, dunia usaha, dan elemen lain di masyarakat. Perkebunan bioindustri perlu memperkuat dan memperluas jalinan kemitraan baik yang berlingkup nasional maupun global. Keseluruhan proses transformasi ini hanya akan bermakna apabila berdampak secara konkret pada perbaikan kesejahteraan perkebunan sebagai wujud dari aktualisasi keberhasilan dan kesuksesan pembangunan perkebunan Indonesia maju. Dan penerima penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2022 adalah Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi. Harap penerima penghargaan yang kami panggil bisa maju ke depan. Berikutnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman atau yang mewakili. Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru atau yang mewakili. Direktur PT Kamboti Rempah Maluku, Ibu Karla Jun Pati Namanatan. PT Pura Barutama, Bapak Dedi Davianto. PT Java Priangger Lestari Mandiri, Ibu Ina Hanarti. Bupati Wajo Amran Mahmud. Bupati Jembrana, Bapak I Nengah Tamba. Bupati Sukoharjo, Ibu Eti Suryani. Kelompok Usaha Bersama Mitra Mandala, Bapak Anwar. CV Atar Aroma Atsiri, Bapak Fuja Maulana. Dan PT Oasis Koko Indonesia, Bapak Beni. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penerima penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2022. Bagi para penerima penghargaan,
Silahkan setelah menerima penghargaan bisa melihat ke arah kiri panggung. Di sini sudah ada rekan-rekan media yang siap mengabadikan momen penerimaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak Profesor Bungaran Siragi. Terima kasih Prof hadir dan para senior, maaf para dirjen, ada semuanya. Para senior-senior pertanian hadir, terima kasih. Dirjen Perkebunan, terima kasih banyak. Yang ada hari ini hasil kerja Bapak. Dan kami menghormati masa lalu. Bapak dan adik sekalian yang sama, menghadapi COVID, semua negara hampir-hampir kolaps, tak tahu harus berbuat apa. Hampir semua negara menghadapi masalah ekonomi dan keuangan yang sangat-sangat bersoal. Alhamdulillah Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden yang luar biasa, kita aman-aman kan. Indonesia bahkan inflasinya termasuk inflasi paling rendah di dunia, hanya 5,7%. Tetapi pertumbuhan ekonominya 5,4%, nggak gampang itu Bapak. Karena pertanian dan perkebunan menyangga Republik ini dengan baik. Dari 3, 2, 1. Sudah siap Pak Menteri? Baik. 3, 2, 1. Oke. Baik, silakan secara bergantian para tamu yang terhormat ikut dalam prosesi pembukaan Perkebunan Indonesia Expo 2022. Kembangkan semangat. Iya, semangat di era baru perkebunan Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Negara tali jiwa, sejak nyaman, wajah kehidupan, burung berkicau liar, bermain membuat surga, syukur kehadiran yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah Himalaya. Di persada yang tak bersentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukur.
investasi perkebunan ini akan menjadi agenda tetap Direktorat Jenderal Perkebunan, dan kita sedang lagi membangun ruangan di Direktorat Jenderal Perkebunan untuk kita melakukan tiap 2-3 bulan untuk melakukan bisnis matching. Kita memberi fasilitasi pada seluruh pelaku industri kita sehingga mendapatkan kemudahan, bukan hanya kemudahan ekspor, tapi bagaimana kemudahan akses terhadap paritas-paritas. Kalau mereka tidak menanam paritas unggul, bagaimana dia mau memanen paritas unggul sehingga produktivitasnya tinggi di tengah keterbatasan lahan kita hari ini. Tentu produktivitas itu bisa kita capai dari angka tingkat produktivitas tanaman yang lebih tinggi.